Halo guys, kembali di channel saya, Richard Emery. Hari ini, di video ini, saya akan bahas tentang pandemic virus COVID-19. Iya kan, pasti sudah pada tahu lah apa ini virus ini, bagaimana cara menyerangnya. Tapi di sini aku mau jelasin yang mungkin kalian ada yang nggak tahu, yaitu tips agar tidak tertular virus corona dengan 10 cara. Kalian sudah tahu atau belum nih? Pandemi COVID-19 membuat berbagai negara di belahan dunia mengalami kepanikan. Bagaimana tidak, hingga saat ini belum ada vaksin ataupun obat yang terbukti efektif dalam mengobati penyakit tersebut. Bahkan, COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 1 juta orang di dunia. Virus ini diperkirakan berasal dari hewan, seperti kelelawar dan unta, dan bisa menular dari hewan ke manusia, serta manusia ke manusia. Penularan antar manusia kemungkinan besar melalui percikan dahak atau batuk dan bersin. Ketika terinfeksi virus corona, seseorang akan mengalami gejala seperti flu, seperti demam, batuk, dan pilek. Namun, beberapa hari setelahnya, orang yang terserang infeksi virus corona bisa mengalami sesak nafas akibat infeksi pada paru-paru, atau disebutnya sebagai pneumonia. Did I spell it right? Hingga saat ini, belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan infeksi virus corona ini. Oleh sebab itu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) serta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) pun mengeluarkan imbauan mengenai hal yang harus dilakukan dalam mencegah corona jenis baru ini. Apa saja itu? Mari kita tonton. Tidak banyak basa-basi, ayo kita langsung ke nomor 1. Jelas, yang nomor 1 pasti apa? Rutin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Jika sebelumnya Anda hanya mencuci tangan dengan air saja, maka Anda sekarang harus memulai kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Rutinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Pastikan Anda membersihkan seluruh tangan, termasuk jari, sela-sela jari, dan ujung-ujung kuku. Ya, dan itu juga termasuk memotong kuku kalian loh, yang panjang-panjang. Ini demi kebersihan. Kalau kalian punya kuku yang terawat gitu ya, tidak ada yang hitam-hitam gitu, ya go ahead, just stay clean. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana, namun efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan lainnya. Bila tak ada sabun dan air, maka Anda bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung sekitar 60% alkohol. Mencuci tangan dengan sabun dan air atau pembersih tangan berbasis alkohol dapat membantu membunuh virus yang berada di tangan Anda. Jika Anda adalah pekerja komuter, atau ya supir lah katakan, yang berada di dalam transportasi umum, mungkin akan sulit untuk menemukan air dan sabun. Anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Ingat, gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%, agar lebih efektif dalam membasmi kuman atau virus ini. Nomor 2. Physical distancing. WHO telah resmi mengubah frasa social distancing menjadi physical distancing. Frasa physical distancing dirasa lebih pas karena bukan dimaksud untuk menjaga jarak sosial ya guys, melainkan menjaga jarak fisik. Oleh sebab itu disarankan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Sebab jarak yang terlalu dekat memungkinkan Anda menghirup tetesan air dari hidung atau mulut orang yang mungkin terinfeksi COVID-19 ketika ia bersin atau batuk. Kita nggak bisa lihat ya, kalau mereka bersin kelihatan virus corona yang berterbangan, makanya ada himbauan ini. Himbauan tersebut juga telah disampaikan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini cukup susah bagi kita yang biasanya jam-jam di luar main bareng teman-teman, jalan-jalan San Mori, dan lain-lain jadi terbatas. Atau lebih tepatnya, tidak ada hiburan sama sekali. Tapi ini langkah terbaik untuk menghindari penularan virus corona ya. 3. Hindari memegang mata, hidung, dan mulut. Memang bukan perkara yang mudah untuk tidak memegang apa yang ada di wajah karena sudah menjadi kebiasaan setiap hari bagi kebanyakan orang. Akan tetapi, untuk melindungi diri dari virus COVID-19 ini, hindari memegang mata, hidung, dan mulut. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab tangan umumnya menyentuh banyak permukaan yang mungkin terdapat virusnya loh. Setelah virus tersebut menempel pada tangan, maka tangan pun bisa memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut ketika Anda menyentuhnya. Dari sanalah virus masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan Anda sakit. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor 4, ini posisinya gue lagi mesen GrabFood nih ya. Karena gue self-quarantine, dan jujur,
Gue terima kasih kepada semua pejuang di luar sana, mau itu dokter, mau itu militeri, mau itu pekerja umum, bahkan saya mesen makanan di GrabFood, dan para pengendara, para pengantar makanan itu mereka bekerja keras, dan banyak dari mereka sudah menggunakan masker, membawa hand sanitizer sendiri, menjaga distancing, dan terima kasih para pejuang. Good luck out there. Stay safe and stay healthy. Nomor 4, ketika bersin dan batuk jangan lupa tutup. Ketika bersin dan batuk, umumnya orang-orang akan refleks menutup dengan telapak tangan. Padahal itu merupakan hal yang keliru. Tutuplah menggunakan siku bagian dalam, karena area tersebut jarang tersentuh, sehingga mengurangi resiko penularan virus. Ya, ini tidak salah ya. Jangan diketawain. Kenapa harus bersin pakai siku? Because itu adalah area yang aman. Kalian gak akan menyentuh wajah kalian dengan siku kan? So, selain menggunakan siku bagian dalam, Anda juga bisa menggunakan tisu. Namun pastikan buang bekasnya dengan segera ke tempat sampah. Nomor 5, menggunakan masker. Banyak yang menggunakan masker kain untuk mencegah infeksi virus corona. Padahal masker tersebut belum tentu efektif loh. Secara umum, ada 2 tipe masker yang bisa Anda gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Masker bedah atau surgical mask merupakan masker sekali pakai yang umum digunakan. Masker ini mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan nyaman dipakai. Sehingga banyak orang yang menggunakan masker ini saat beraktivitas sehari-hari. Cara pakai masker bedah yang benar adalah sisi yang berwarna pada masker harus dihadap keluar. Sementara sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap wajah dan menutupi dagu, hidung, dan mulut. Sisi berwarna putih terbuat dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaring kuman dari udara. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun menggunakan masker ini tetap bisa menurunkan risiko penyebaran penyakit infeksi, termasuk infeksi virus corona. Penggunaan masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman, ketimbang orang yang sehat. Jadi bagi orang yang sehat, jangan beli beribu-ribu pak masker di mana ada orang yang sakit yang membutuhkan. Sedangkan masker N95 adalah jenis masker yang dirancang khusus untuk menyaring partikel berbahaya di udara. Jenis masker inilah yang sebenarnya lebih direkomendasi untuk mencegah infeksi virus corona. Meski demikian, masker ini kurang nyaman untuk digunakan sehari-hari dan harganya pun relatif mahal. Ketika melepaskan masker dari wajah, baik masker bedah maupun masker N95, hindari menyentuh bagian depan masker, sebab bagian tersebut penuh dengan kuman yang menempel. Setelah melepas masker, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer agar tangan bersih dari kuman yang menempel. Nomor 6, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Bila perlu, Anda juga menambah konsumsi suplemen seperti anjuran dokter. Selain itu, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok. Oke, bagi kalian yang merokok mungkin kalian bisa mengurangi. Dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. Dan tidak ada salahnya berjemur di bawah sinar matahari untuk menambah vitamin D dan menambah kesegaran dan kesiapan untuk memulai aktivitas-aktivitas rumah. Nomor 7, hindari kontak dengan hewan liar yang berpotensi menularkan coronavirus. Coronavirus jenis baru diduga kuat berasal dari kelelawar dan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, hindari kontak dengan hewan-hewan tersebut. Maksud hewan di sini adalah hewan liar ya, yang berkeliaran di luar sana di tempat umum yang kotor. Contohnya, sehingga memungkinkan virus COVID-19 menghindap di hewan ini. Tapi hewan-hewan peliharaan teman-teman yang sering di rumah dan bersih masih aman dan tidak perlu terlalu mengkhawatirkan masalah ini. Mandikanlah hewan peliharaan kita juga untuk kebaikan seisi rumah. Dan jika ingin mengonsumsi daging atau ikan, perhatikan daging atau ikan tersebut sudah dicuci dan dimasak hingga benar-benar matang. Hindari mengonsumsi daging atau ikan yang sudah tidak segar atau busuk. Nomor 8, bersihkan permukaan yang sering disentuh.
Bersihkanlah permukaan yang paling sering disentuh seperti halnya meja, ganggang pintu, keyboard, toilet, handphone, dan lainnya menggunakan disinfektan. Jika permukaan kotor, maka sebelum melakukan disinfeksi, bersihkan terlebih dahulu dengan deterjen atau sabun dan air. Disinfektan terpercaya dapat membunuh virus yang menempel pada permukaan. Nomor 9. Tetap di rumah. Meski tak dirasakan gejala apapun, namun Anda bisa saja menjadi carrier yang menurunkan virus corona ke orang lain. Berbagai panduan yang sudah dirilis oleh pemerintah, contohnya Kemendagri Pedoman Umum menghadapi COVID-19 bagi pemerintah daerah, dan halaman 11 bagian karakteristik klinis, masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari. Meski tak dirasakan gejala apapun, namun Anda bisa saja menjadi carrier dan menularkan virus corona ke orang lain. Seperti yang dikatakan pada buku panduan Kemendagri Pedoman Umum menghadapi COVID-19 bagi pemerintah daerah di halaman 11 di bagian karakteristik klinis, ada penjelasan bahwa masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari. Makanya, ketika virus tersebut menginfeksi orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, maka bisa menyebabkan COVID-19. Oleh karena itu, imbauan untuk tetap di rumah, #di rumah saja, pun sedang digalakan sebagai upaya mencegah virus corona ini. Bahkan Presiden pun meminta masyarakat untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Dan yang paling terakhir, nomor 10. Jika kalian mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah berobat. Tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Jika Anda mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas ini, cari bantuan medis dan ikuti arahan otoritas kesehatan setempat. Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang situasi di daerah Anda. Dengan melakukan berbagai langkah sederhana tersebut, Anda sudah melindungi diri, sendiri, dan orang lain dari ancaman virus corona baru. Bukan hanya itu, Anda juga ikut andil dalam menekan angka corona di Indonesia. Jadi tidak sulit kan untuk dilakukan? Mungkin ada beberapa, tapi semua aktivitas yang biasa kalian lakukan bisa kembali setelah kalian di rumah dan COVID-19 hilang. Melakukan langkah-langkah dan tips di atas diharapkan kita dijauhi dari COVID-19 ini, dan mudah-mudahan segeralah hilang virus pandemik ini, supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka konten dari video ini, menekan tombol like akan sangat membantu channel ini berkembang. Dan ingat, kalau kalian merasa sakit, segera hubungi dokter. Nampaknya banyak dari penonton di channel ini belum subscribe. Kalian bisa subscribe karena itu gratis. Konten yang channel ini berikan juga gratis. Kalian bisa unsubscribe suatu saat. Jangan lupa subscribe, jadi kalian tidak akan ketinggalan konten-konten yang baru dan mungkin menarik. Do we have a deal?